Apakah hak asasi manusia itu ada dalam si kandungan Sebuah kantor kalau misalnya karyawannya liburan, mereka harus share lokasi gitu, Pak. Tes keperawanan yang ada di kayak sekolah atau seleksi-seleksi pekerjaan itu, Pak. Penegakan hukum hak asasi manusia di Indonesia sendiri menurut saya waktu masa COVID tuh diberhentikan. 2 bocah kembar yang di Itu teman-teman penjelasan saya terkait dengan penegakan hukum dan HAM yang ada di Indonesia berawal dari bagaimana bangsa-bangsa di dunia ini bersemangat untuk menghadirkan penegakan hukum dan HAM. Sekarang kesempatan kepada teman-teman untuk bertanya kalau ada hal-hal yang mungkin belum clear, belum jelas dalam pembahasan saya di konten ataupun dalam penjelasan sepintas tadi untuk mengingatkan tadi. Silakan teman-teman. Apakah ada? Oke, silakan. Virus. Bertanya, Pak. Silakan Virus. Jadi kan hak asasi manusia itu kan ada sejak kita dilahirkan kan ya, Pak ya. Nah, jika semisal ada contoh kasus itu masih dalam kandungan gitu, Pak. Apakah hak asasi manusia itu ada dalam si kandungan tersebut? Misalkan ada permasalahan gitu dan dalam suatu kejadian itu si calon bayi yang mau keluar ini menjadi bukan hambatan kayak suatu faktor gitu loh, Pak, yang mengharuskan dia itu menjadi seperti yang sudah lahir gitu. Apakah hak asasi manusia aja itu loh, Pak, sudah ada atau belum? Terima kasih Virus. Jadi ketika misalkan janin yang masih berumur mungkin 1 bulan, 1 bulan belum kelihatan mungkin ya, 4 bulan lah, atau 5 atau bahkan 7 bulan, mungkin hubungannya yang dipertanyakan oleh Virus tadi, apakah sudah mempunyai hak asasi manusia? Nah, ya. Di satu sisi, hak asasi manusia itu adalah hadir karena kita sudah menjadi manusia. Maksudnya sudah lahir. Jadi di satu sisi itu kan hak asasi manusia itu diberikan kepada siapapun yang sudah hadir di dunia ini. Tetapi di sisi yang lain, di satu sisi yang sebelah kiri, mungkin ada sebuah pertanyaan, bagaimana terkait dengan misalkan orang tua yang tidak sepakat terkait dengan prediksi dokter. Dokter memprediksi sesudah di USG, kemudian dokter mengatakan, ini bayinya kelihatannya nggak sempurna deh, kelihatannya tangannya tidak sempurna. Akhirnya kemudian orang tua gimana ini? Kalau begitu kita gugurkan aja ya. Kan itu kemungkinan terjadi. Apalagi misalkan pasangan yang mungkin belum boleh untuk melahirkan, akhirnya kemudian mereka mempunyai pikiran kalau gitu digugurkan saja si janin ini. Nah, dua tema hal itu di sebelah kanan dan di sebelah kiri mempunyai tema yang berbeda. Pada dasarnya, hak asasi manusia itu adalah hadir karena seseorang itu sudah lahir di dunia. Tetapi di sisi yang lain bahwa ketika sang janin itu adalah cikal bakal bayi yang selanjutnya pada posisi ibu mengandung pertama, kedua pada posisi bapak sebagai laki-laki sebagai calon bapak itu mempunyai keterkaitan dengan sang janin yang ada di dalam kandungan tersebut. Ketika ada keinginan untuk menggugurkan, itu kan pasti terjadi perdebatan yang luar biasa ya. Apakah hal ini diperbolehkan atau tidak? Tetapi ketika dia sudah 4 bulan, selanjutnya pasti
banyak hal yang melarang apapun itu, dan biasanya ibu kalau dia adalah pasangan yang legal itu tidak tega untuk menggugurkan. Apapun yang terjadi, janin ini adalah anak saya dan akan saya pelihara sampai dia kemudian bisa berkembang dan tumbuh. Toh itu USG. Belum tentu nanti kemudian ketika lahir, ya kan USG itu kan kaki, alat kelamin, kalau kepala sudah kelihatan besar ya, kaki alat kelamin itu kan kelihatan kecil. Dan kemudian kadang-kadang yang keluar dari rahim ibu, maksudnya melahirkan, itu nggak taunya kemudian menjadi normal. Nah, disitulah yang selanjutnya. Jadi intinya bahwa hak asasi manusia itu pada dasarnya hadir karena kita sudah lahir. Tetapi ketika di dalam janin ibu, maksudnya di dalam kandungan ibu masih berupa janin, itu merupakan hak asasi manusia yang masih melekat kepada orang tuanya, ibu dan bapaknya. Dan ketika ada apa-apa, maka itu masih hubungannya dengan kedua orang tua tersebut. Begitu, Virus. Baik, Pak. Berarti tetap yang dipertanggungjawabkannya itu kepada orang tuanya ya? Betul. Jadi Baik. semuanya yang menanggung masih orang tua. Misalkan ya, ada seseorang yang pasangan yang belum sah, kemudian dia berusaha untuk menggugurkan, dia pasti kena pasal yang terancam pidana. Meskipun dia, ini kan terserah saya, wong ini calon anak saya bunuh kan nggak apa-apa, itu terkena pasal pidana kalau itu. Viras, begitu Viras. Baik, ya Pak. Terima kasih atas jawabannya. Oke, terima kasih Viras. Silakan teman-teman yang lain kalau misalkan ada yang mau dipertanyakan terkait dengan penegakan hukum dan HAM yang terjadi di Indonesia ataupun bahkan merembet ke yang lain. Tanya Pak. Silakan, Ike. Ya, saya izin bertanya. Jadi beberapa hari yang lalu itu saya sempat baca artikel mengenai sebuah kantor, kalau misalnya karyawannya liburan, mereka harus share lokasi gitu Pak ke atasan mereka untuk mengetahui liburannya kemana. Kalau dikaitkan sama hak asasi manusia itu bagaimana Pak? Melanggar privasi atau bagaimana? Itu aja mungkin. Terima kasih. Terima kasih Ike. Jadi kalau terkait dengan posisi libur, yaitu adalah bisa dikatakan yang mengganggu privasi dari yang liburan. Karena kalau liburan kan tidak ada hubungannya dengan kantor ya. Jadi ya kalau pada waktu liburan, maka seharusnya seseorang itu, ya maksudnya seorang kepala kantor itu sudah tidak mempunyai kewenangan terhadap ya karyawannya. Tetapi sebelum mengarah kepada pelanggaran HAM, mungkin Ike atau sang karyawan bisa mengingatkan, Bapak mohon izin kami sedang liburan. Ataupun sebaliknya, sang pimpinan seharusnya memahami bahwa apa sih substansi menjadi pemimpin. Lah, ini kan mungkin sang pemimpin, maksudnya kepala kantor, itu kan menanyakan terkait dengan share lokasi itu. Mungkin ada hal-hal yang ketika hubungannya dengan kantornya adalah kantor kepolisian, dia adalah kerja di kantor polisi. Mungkin hampir bisa dikatakan 24 jam kerja. Jadi meskipun liburan, maka ketika dibutuhkan, ketika share lokasinya dekat, maka bisa untuk misalkan, oh ini ada sebuah kasus, minta tolong segera masuk. Itu ketika dia seorang polisi. Berbeda dengan perkantoran yang sifatnya misalkan rumah makan libur ya sudah libur. Jadi perlu dibedakan antara lembaga-lembaga yang ada. Tetapi pada dasarnya bahwa selama pada waktu perjanjian masuk dalam sebuah kantor tadi, pada waktu awal kan pasti ada semacam penandatangan kerja SPK itu. Kan di situ ada item-item yang hal ini boleh, hal ini tidak. Salah satunya terkait dengan misalkan share log tersebut. Kalau hal itu adalah
bukan merupakan bagian dari surat perjanjian kerja di sebuah lembaga, ketika hal itu harus menyampaikan terkait dengan lokasi ketika liburan, itu adalah melanggar hak asasi manusia. Begitu juga sebaliknya, kalau memang kantornya di sini adalah semuanya, meskipun kita libur, kita 24 jam harus, saya sebagai pimpinan harus tahu, lah itu berbeda lagi. Begitu Ike terkait dengan pertanyaannya. Baik, terima kasih Pak. Terima kasih Ike. Apakah masih ada yang mau bertanya, teman-teman? Izin bertanya, Pak. Silahkan Rizky Yatunisa. Saya mau bertanya terkait tes keperawanan yang ada di kayak sekolah atau seleksi-seleksi pekerjaan itu, Pak. Oke. Itu menurut Bapak itu melanggar hak asasi manusia atau memang diperbolehkan, Pak? Oke, terima kasih Rizky Yatunisa. Terima kasih, Pak. Sebelum saya menjawab, saya ingin tahu gambaran. Kalau menurut Rizky, itu adalah hak asasi manusia yang tidak boleh publikasi, atau bahkan dilibatkan dalam proses seleksi, atau sebaliknya menurut Rizky? Kalau menurut saya itu melanggar privasi sih, Pak. Oke. Soalnya kan itu hal-hal yang privasi. Nah, kalau di tes itu kan otomatis kita diperiksa juga, itu kan sudah melanggar privasi pribadi gitu, Pak. Oke, terima kasih Rizky. Teman-teman semuanya, tes keperawanan, ya mungkin kalau bagi yang laki-laki tes kejantanan, tapi kalau tes kejantanan nggak terlihat ya. Kalau tes keperawanan itu mungkin mungkin akan mudah terdeteksi. Kalau tes kejantanan ya agak sulit, mungkin belum terbiasa kita mendengar kalimat tes kejantanan itu. Tetapi di beberapa titik, di TNI juga ada loh tes kejantanan. Jadi kalau dia tidak jantan, maka kemungkinan tidak bisa diterima. Mungkin teman-teman, gimana Pak tes kejantanan? Yaitu urusan dokter. Tapi adalah pertanyaannya yang Rizky tadi, apakah ini melanggar hak asasi manusia? Teman-teman semuanya, mengapa ada tes kejantanan? Mengapa ada tes keperawanan? Kalau tes kejantanan itu hubungannya biasanya adalah dia adalah manusia normal atau tidak. Jadi lembaga tersebut menginginkan orang-orang yang berada di lembaga ini adalah orang-orang yang dalam kondisi normal. Kalau tidak jantan, kemungkinan semangat hidupnya itu kurang. Mungkin dalam perspektif lembaganya. Kemudian, kalau tes keperawanan, Pak, karena keperawanan itu bagi orang Indonesia, maksudnya orang-orang timur, itu kan menjadi hal yang sangat privasi, Pak. Itu kan nanti akan dipublikasi. Itu kan nanti, sebetulnya sekarang adalah lembaga itu, taruhlah misalkan kepolisian atau TNI, itu apa sih tujuannya? Apakah perawan itu menjadi sesuatu yang kemudian menjadikan seseorang tidak seperti yang laki-laki tadi, menjadi tidak normal? Sekarang adalah tujuannya dari lembaga tersebut. Pada dasarnya, terkait dengan tes kejantanan, tes keperawanan itu sangat privasi. Sangat privasi. Dan hal itu bisa dikatakan yang disampaikan Rizky tadi melanggar terkait dengan hak asasi manusia. Pelanggaran hak asasi manusia. Karena itu adalah hak-hak yang paling dasar. Tetapi lembaga tersebut masih mengatakan, kami ingin kepastian terkait dengan laki-laki ini jantan atau tidak. Kalau tidak, nanti daripada nanti dia tidak bisa menjadi contoh yang baik terhadap anak buah. Begitu juga ini, kalau dia tidak perawan, nanti kan tidak menjadi contoh yang baik. Padahal ngomong perawanan itu kan kadang-kadang tidak harus misalkan
mohon maaf, laki-laki perempuan berhubungan kan, kadang-kadang jatuh itu kemudian keperawanannya mohon maaf agak terganggu ataupun yang lainnya. Lah, sehingga sebetulnya dalam hal ini kalau menurut hemat saya akan lebih baik berbagai lembaga yang menggunakan tes kejantanan dan tes keperawanan itu lebih baik. Itu bukan, pertama, seandainya itu dilakukan, itu tidak boleh ada yang tahu kecuali dokter dan yang bersangkutan. Maksudnya para penguji tes pun tidak boleh tahu. Loh Pak, itu kan kemudian menjadi proses dari yang diumumkan. Ya kalau begitu pengumumannya tidak hanya dalam tes kejantanan dan tes keperempuanan, tapi digabung dengan misalkan terkait dengan tes psikologi atau tes potensial akademik, sehingga nanti tidak terdeteksi dia itu gagalnya karena kejantanan keperempuanan atau tes psikologinya atau tes terkait dengan potensial akademik. Seandainya ini lembaga tersebut berharap betul terkait dengan hal itu. Meskipun di sisi yang lain menurut saya pada dasarnya itu adalah hal yang sangat mengganggu privasi seseorang. Dan seandainya misalkan seseorang calon kemudian dia merasa risih dalam proses itu, meskipun sudah diusahakan sedemikian, misalkan yang mengetes tes keperempuanan itu adalah perempuan, dokter perempuan, yang ngomong tes kejantanan itu adalah dokter laki-laki misalkan, kemudian sudah berusaha seperti itu sebetulnya timnya, tapi selanjutnya dia masih, iya Pak, itu tetapi masih risih Pak, itu masih mengganggu. Nah, kalau sampai seperti itu menurut saya itu adalah hal yang mengganggu terkait dengan hak dasar dari manusia itu sendiri. Meskipun sekali lagi, apakah betul? Mungkin Rizky dan semuanya, apakah betul hal itu adalah mengganggu terkait dengan hak asasi manusia yang sebenarnya? Jadi sebetulnya yang kita perbincangkan penegakan hak asasi manusia itu sangat hubungannya dengan dasar dari manusia sendiri itu. Apakah tes kejantanan dan tes keperempuan itu dasar atau hanya bagian dari hal yang risih? Itu Rizky yang perlu saya sampaikan. Apakah bisa diterima Rizky? Baik Pak, terima kasih atas penjelasannya Pak. Terima kasih Rizky. Apakah teman-teman masih ada yang mau dipertanyakan? Kalau sudah tidak ada, saya pengen satu aja, maksudnya satu tapi diskusi. Saya pengen Mbak Wardah pernah mengetahui bagaimana terkait dengan penegakan HAM yang terjadi di negeri ini, apakah sudah lebih baik dibandingkan dengan negara lain, Mbak Wardah? Apakah suara saya terdengar, Pak? Silahkan. Kalau menurut saya untuk penegakan HAM di negeri ini berdasarkan hukum itu dari zaman ke zaman sudah pastinya ada perbaikan ya Pak, karena memang ilmu pengetahuan dari zaman ke zaman kan juga bertambah dan nggak bakal stagnan di situ aja. Nah lalu kalau menurut saya itu ada positif negatifnya sih Pak, kalau antara penegakan hukum atas hak asasi manusia. Misalnya kayak kasus kemarin ada yang pemilik pondok pesantren yang 12 santrinya itu kan kemarin banyak yang setuju. Kemarin tuh banyak yang setuju kalau misalnya diberi hukuman yang berat yang setara dengan perbuatannya, dengan misalnya dikebiri atau yang berat tapi setara dengan itu. Namun ternyata hukumannya tidak yang setelah saya baca itu hukumannya tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh masyarakat, dan itu saya rasa pun
nggak seimbang sama apa yang telah diperbuat sama dia. Jadi saya rasa untuk penegakan hukum untuk hak asasi manusia di Indonesia sendiri pun itu ada pro dan kontranya, Bapak. Dan udah pastinya ada positif negatifnya. Jadi kalau ada kemajuan ya pastinya ada kemajuan, tapi ya begitu Bapak, ada pro dan kontra. Ya pemerintah dan penegak hukum merasa itu sudah pas, tetapi masyarakat merasa itu tidak sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Jadi ya seperti itu Bapak. Terima kasih. Baik, terima kasih warga Sylvia. Itu adalah penegakan hukum dan ada hubungannya dengan HAM ketika seorang santri itu kemudian menjadi korban dan sebaliknya. Saya ingin tahu terkait dengan hal ini. Mungkin Audi boleh. Audi, kalau menurut Audi, di daerahmu bagaimana penegakan hukum dan HAM di daerahmu? Audi di mana sih rumahnya? Surabaya, Pak. Oh, kalau Surabaya sudah ya. Bagaimana penegakan hukum dan HAM di Surabaya, Audi? Menurut saya sih yang bersama kayak warga tadi sih bilang. Kalau menurut saya kalau HAM sendiri itu masih agak kurang kalau menurut saya. Ini kayak dilihat dari kasus-kasus yang udah pernah terjadi pun kayak masih lebih menurut saya HAM-nya tidak setara gitu loh sama orang-orang yang memiliki nama dengan pangkat yang tinggi gitu. Contoh, Audi bisa memberikan contoh? Contohnya kayak misalnya kasus-kasus yang dulu nenek yang mencuri kayu atau apa gitu, itu kan kayak hukumannya itu lebih berat daripada yang sebenarnya itu harusnya lebih diberatkan, itu kan kayak koruptor dan lain-lain kayak gitu, tapi tidak setara gitu Pak. Menurut saya itu udah menunjukkan kalau HAM-nya itu kurang gitu. Oke, terima kasih Audi. Apa yang disampaikan Audi dan Fardah itu tapi lebih dominan terkait dengan penegakan hukumnya. Relatif HAM-nya belum tersentuh. Meskipun memang juga ada hubungannya dengan HAM juga. Mungkin ini siapa yang cowok-cowoknya ini? Ini ada Mas Roni atau Mas Muhammad Adi Yusuf. Siapa yang mau berkomentar tentang penegakan HAM ini? Mas Adi Yusuf atau Mas Roni? Ini kalau gitu kan diam ya. Mas Roni, bagaimana penegakan HAM di Indonesia ketika misalkan Papua ingin merdeka? Ini pertanyaan yang agak sulit ini. Kenapa tiba-tiba jadi ke sana, Pak? Menurut saya penegakan HAM di Indonesia itu ada kalanya sudah cukup, cuman ada kalanya juga kurang. Contohnya cukup itu pada saat kasus kemarin itu kan ada koruptor di masa pandemi. Itu menurut Undang-Undang Tipikor ada atau boleh dijatuhkan hukuman mati. Cuman pada kenyataannya tidak dilakukan karena HAM itu tadi. Cuman meskipun tidak dilakukan ya dirasa hukuman untuk beliau kurang maksimal lah intinya. Itu sih Pak menurut saya. Mungkin Mas Adi Yusuf ingin menambahkan. Mas Adi Yusuf mau menambahkan? Silakan Mas Adi Yusuf. Kita itu kan semakin banyak yang ngobrol semakin asik ini. Izin menambahkan ya Pak ya. Menurut saya sih Pak ya. Saya mungkin merasa bahasanya masih banyak kasus HAM di Indonesia ini
kurang tepat dalam penanganan, Pak. Seperti halnya satu contoh yaitu kasus Munir yang sampai saat ini masih belum selesai. Sudah 17 tahun berlalu, mulai dari pergantian presiden ke presiden, habis itu pejabat ke pejabat, masih belum ada yang bisa mengurus hingga sampai saat ini, Pak. Masih belum bisa ada yang mengusut tuntas siapakah dalang dibalik itu, kemudian siapakah pembunuhnya, seperti itu, Pak. Nah, di situ kan seharusnya peran pemerintah sebagai suatu negara yang dalam negara itu harus bergerak cepat dalam mengusut kasus HAM tersebut. Jikalau HAM ini menjadi suatu hal yang sangat penting dalam diri kita, dalam diri setiap manusia, gitu, Pak. Oke. Terima kasih. Terima kasih Mas Ade Yusuf terkait dengan kritikan dan masukannya. Saya ingin komentar terakhir dari Alvira. Alvira, apa yang disampaikan Wardah, Audi, Mas Sony, Mas Ade Yusuf, tadi menurut Alvira gimana terkait dengan penegakan hukum dan HAM di Indonesia? Penegakan hukum hak asasi manusia di Indonesia sendiri menurut saya betul tadi apa yang disampaikan teman-teman, pasti ada lebihnya dan ada kurangnya. Tadi Bapak juga menyampaikan seperti gerakan Papua Merdeka dan lain sebagainya, itu menurut saya tuh hal-hal seperti itu menurut saya kayak itu termasuk pelanggaran HAM sendiri kan, dikarenakan itu kejahatan manusia yang dapat menyinggung hak asasi manusia perorangan sendiri, dapat mempengaruhi hukum di Indonesia secara global, dapat memecah belah persatuan bangsa. Jadi kayak menurut saya dengan kita menegakkan hak asasi manusia itu berarti hak asasi manusia perorangan secara individu itu dapat terjaga. Oke, terima kasih Alvira. Teman-teman, terima kasih Wardah, Audi, Mas Sony, Mas Adi Yusuf, Alvira terkait dengan pendapatnya. Inti dari perbincangan kita semua teman-teman, kita tadi sudah membincangkan bagaimana penegakan hukum dan HAM yang ada di negeri. Ada sebagian teman-teman yang antara hukum dan HAM itu relatif menjadi satu bagian. Tetapi pada dasarnya hukum itu sendiri, HAM itu sendiri. Tetapi sebetulnya ada titik temu antara hukum dan HAM itu sendiri. Dan kasus hukum dan HAM sepertinya belum sampai hari ini belum pernah selesai dalam prosesnya, sehingga penegakan hukum dan HAM itu sangat menunggu tenaga pikiran teman-teman. Dan nanti taruhlah 3 tahun lagi atau 2,5 tahun lagi teman-teman lulus, ditunggu negara bagaimana menjadi seorang penegak hukum, bisa menjadi hakim, jaksa, pengacara, ataupun lainnya. Begitu juga bisa menjadi penegak HAM, baik dari misalkan menjadi bagian dari pemerintah, elit pengambil keputusan, ataupun teman-teman adalah sebagai civil society yang di situ teman-teman selalu menghadirkan penegakan HAM. Itu terkait dengan perkuliahan kita hari ini. Intinya, proses penegakan hukum dan HAM di negeri kita memang selalu menjadi perhatian bagi seluruh negara-negara yang ada. Dan kalau kita membiarkan, maka akan hadir berbagai protes dari berbagai negara yang ada. Intinya bahwa kita perlu positif untuk bagaimana hukum dan HAM bisa lebih baik dalam pemerintahan selanjutnya. Semoga bermanfaat. Ketemu minggu depan. Oh ya, tentang tugasnya teman-teman gimana? Sampai seberapa jauh? Sorry, mau saya tutup. Saya teringat tugas. Tugasnya sudah relatif bisa berjalan? Masih proses sih, Pak. Kemarin kita janji pertemuan ke berapa dikumpulkan? Setelah UTS. Pertemuan 9 kalau begitu ya. Oh iya, kemarin ada pertanyaan dari orang tua, salah satu orang tua di ruangan ini.
bahwa mengerjakannya sampai kemudian keluar kota. Minta tolong bagi teman-teman yang kebetulan kelompoknya di luar kota, ya, karena kebetulan pada suasana pandemi, lebih baik itu mengikuti misalkan apa yang menjadi orang tua. Maksudnya gini loh, tugas yang saya berikan itu bukan sesuatu yang harus dikerjakan di luar, karena pada waktu awal kan kita memilih, kita mau ke Bromo bersama atau tidak. Teman-teman memutuskan, tidak Pak, kita tidak ke Bromo karena suasana pandemi, kan begitu. Maka pilihannya adalah mengerjakan di tempat masing-masing. Loh Pak, tapi kan kelompok saya berbeda kabupaten. Nah, bisa dikerjakan di rumah masing-masing, kan tidak harus, juga bisa di tempat rumah temannya. Intinya bahwa keselamatan teman-teman lebih utama. Dan salah satu standar keselamatan teman-teman adalah produk komunikasi teman-teman dengan orang tua. Kalau misalkan orang tua menyarankan A dan B, dan memang suasana Omikron itu masih belum familiar, ya teman-teman harus bisa tahu diri tentang itu. Jadi lebih baik dikerjakan di tempat masing-masing. Terima kasih, semoga ada manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Oke, itu teman-teman terkait dengan penegakan hukum dan HAM yang sekali lagi selain saya bahas, tadi teman-teman sudah bisa melihat di konten pertemuan ke-6, kita bahas sekitar 30 menit. Sekarang adalah kesempatan kepada teman-teman untuk berdiskusi, maksudnya mungkin bertanya, atau mungkin menampilkan sebuah contoh kasus, atau mungkin kemudian tidak cocok, tidak setuju dengan apa yang saya sampaikan. Silakan kepada teman-teman untuk menyampaikannya. Ini kalau diam itu pertanda kemungkinan paham semuanya, atau mungkin materinya kurang menarik, atau saya yang kurang menarik menyampaikan, saya nggak paham. Yang pasti ada beberapa kemungkinan, tapi semoga aja saya berpikir positif, ya teman-teman sudah paham semuanya. Kalau sudah paham semuanya kan enak, karena memang ya teman-teman jurusannya di hukum. Oke, kalau begitu saya ngajak diskusi seperti biasanya. Mas Rayman, kalau menurut Mas Rayman, bagaimana perjalanan penegakan hukum dan HAM yang ada di Indonesia? Pertama, penegakan hukum dulu. Apakah sudah bagus menurut Mas Rayman? Maksudnya bagus itu ya menurut kacamata seorang mahasiswa yang di situ bergelut dengan dunia hukum. Bagaimana Mas Rayman? Kalau menurut saya belum, Pak. Belumnya bagaimana? Jadi seperti yang terbaru, kasus terbaru tentang Edi Prabowo yang di-korting hukumannya jadi 5 tahun oleh Mahkamah Agung. Kan katanya, kenapa kok di-korting? Katanya selama menjadi menteri dia bekerja dengan baik. Nah, padahal kan MA kan di situ mengabaikan korupsi sebagai extraordinary crime kan, kejahatan yang luar biasa. Jadi kalau melihat penegakan hukum sekarang mungkin ada yang baik di beberapa daerah mungkin, atau yang tidak terekspos oleh media, mungkin ada penegakan hukum yang berjalan dengan baik, dilaksanakan dengan baik. Cuman yang terlihat saat ini malah ada juga yang masih bermasalah, bahkan dengan penegak hukumnya sendiri begitu. Terima kasih Mas Rayman memberikan contoh Edi Prabowo yang terkait dengan korting ya. Kalau beli di mall korting senang, tapi ini kan hubungannya dengan penegakan hukum, ada korting. Oke, saya pengen ada yang lain. Ini yang lain kok kelihatannya pada banyak mematikan ini. Eksa bisa menampilkan kameranya?
Eksa, apakah bisa nyambung? Wah, Eksa kelihatannya lagi menikmati di Zoom-nya. Oke, mohon maaf Pak, saya nggak bisa. Tapi nggak apa-apa. Saya pengen, Fiona apakah bisa nyambung? Menyalakan kameranya. Oke, saya pengen Mas Adam Satria Pratama. Apakah menurut Mas Adam juga sama yang disampaikan Mas Reman tadi? Iya Pak, mungkin sama. Karena selama ini berita yang saya baca itu selalu tentang ketidakadilan hukum gitu Pak. Kayak seperti kasusnya yang dibicarakan oleh Mas Reman tadi. Sama, Mas Adam punya contoh lain yang selanjutnya menjadikan bahwa penegakan hukum itu menurut Mas Adam kurang bisa berjalan dengan baik. Kan kalau Mas Reman kan mencontohkan Edi Prabowo, yang di situ adalah kritiknya adalah ini kok nggak beres sih, kok ada korting-kortingan seperti belanja di supermarket saja. Kalau Mas Adam ada contoh? Sebentar Pak. Iya. Ya teman-teman mungkin kalau supaya bisa ngomong maksudnya lebih jelas ketika ada sebuah contoh, maka oh itu ya yang maksudnya. Kalau misalkan penegakan hukum terkait dengan misalkan kemarin ada Menteri Sosial yang kemudian juga melakukan korupsi, apakah hal itu sudah beres dalam hal penegakan hukum? Begitu juga misalkan ada beberapa gubernur ataupun bupati ataupun wali kota yang tertangkap KPK. Misalkan kalau di Jawa Timur ada di Probolinggo, Bupati Probolinggo, Bupati Nganjuk yang kemarin itu, apakah itu sudah penegakan hukumnya sudah bagus atau belum? Silakan Mas Adam. Atau memberi contoh yang lain. Mungkin sudah bagusnya itu kalau itu ya Pak, sudah mulai kasusnya itu mulai terungkap ke masyarakat, maksudnya sudah viral gitu. Jadi para penegak hukum ini mulai serius gitu mengatasi kasus tersebut. Jika atau belum viral itu seperti kayak kurang adil gitu Pak. Itu yang menurut saya menjadi kurangnya penegakan hukum di Indonesia. Jadi intinya bahwa semuanya komponen, khusus mahasiswa, harus mempunyai sensitivitas dalam pengawalan sebuah atau berbagai kasus hukum gitu Mas Adam ya. Oke, terima kasih Mas Adam. Intinya kalau belum viral, maka kelihatannya akan disembunyikan terkait dengan berbagai kasus yang ada. Umi Nuris, bisa nyalakan kameranya? Oke, kalau tidak menyalakan tidak apa-apa. Mas Faik Takban. Mas Faik, rumahnya mana sih? Iya Pak. Rumahmu mana? Tuban Pak, Tuban Jawa Timur. Di Tuban apakah Mas Faik Takban bisa melihat sebuah proses penegakan hukum yang ada di sana berjalan dengan baik? Kalau tadi kan Mas Adam sama Mas Reman itu kan levelnya itu kan nasional. Sekarang adalah di Tuban. Apakah sudah bagus penegakan hukum yang ada di sana? Untuk di Tuban sendiri itu menurut saya sudah bagus ya Pak. Sudah bagus. Ya, seperti apa nih? Waktu COVID
kurang bagus Pak, menurut saya kurang bagus. Kurang bagusnya gimana Mas Baik? Penegakan hukum di Indonesia kan ini pasti ada plus minusnya Pak. Yang saya tahu di Tuban tuh kurang bagus antara pedagang yang di pinggir jalan gitu Pak. Waktu masa Covid tuh diberhentikan atau ditutup secara paksa gitu Pak. Padahal kan kita sebagai manusia juga butuh perekonomian yang itu Pak, yang bagus gitu. Pedagang-pedagang gitu kan mendapatkan keuntungan kan dari jual beli gitu Pak. Saya gitu Pak. Intinya pengelola negara itu mudah untuk mengatur yang sifatnya menafikan, tapi tidak memberikan fasilitas bagaimana ketika ditutup itu kemudian solusinya apa begitu ya. Iya Pak. Jadi nanti Mas Baik, Mas Adam, Mas Reman kalau menjadi bupati mudah untuk memerintah, itu PK5 hilang. Tapi sesudah itu tidak ada semacam solusi, itu bahaya terhadap perjalanan sebuah pemerintah daerah atau bahkan negara. Dan kemungkinan pada tren selanjutnya nantinya akan ada protes yang luar biasa, perlawanan. Sekarang itu sudah mulai ya, yang namanya rakyat itu melawan terhadap berbagai kebijakan. Ya sebetulnya semuanya berangkat dari sebuah tema hukum sih. Misalkan kalau di Tuban tadi, yaitu kan contoh terkait dengan bagaimana pengelolaan PK5. Tapi juga dalam hal penegakan hukum yang lebih detail itu misalkan pada waktu awal dari COVID, pandemi, itu mungkin orang yang tidak menggunakan masker suruh balik, atau tidak boleh lewat, atau tidak boleh keluar, atau bahkan mendapatkan hukuman yang mulai dari kecil sampai yang berat. Tapi terkadang ada beberapa pejabat, elit pemerintah misalkan, yang seenaknya sendiri, itu mungkin terjadi. Saya tidak tahu apakah di Tuban sampai Mas Baik memperhatikan hal itu atau tidak, Mas Baik, di Tuban. Kurang Pak, kurang memperhatikan. Mungkin ada solusinya Pak. Yeah. Pemerintah mengasih solusi, tapi solusinya itu tidak setimpal dengan apa yang dilarang gitu Pak. Maksudnya kurang gitu, nggak sepadan gitu Pak. Oke. Terima kasih Mas Baik. Jadi teman-teman semuanya, kita ngobrol sama Mas Reman, Mas Adam, Mas Baik itu kita mengupas terkait dengan berbagai kasus penegakan hukum. Sekarang kita ngomong tentang penegakan HAM. Penegakan HAM, saya ingin mengambil contoh pada waktu proses kemarin terkait dengan penembakan waktu membuntuti terkait dengan teroris. Atau tidak hanya satu kasus ya, hubungannya dengan teroris itu banyak kasus. Atau mungkin tidak hanya teroris saja, terkait dengan misalkan teman-teman yang kreatif kemudian memberikan kritik terhadap negara, dan selanjutnya dia mungkin berurusan dengan para penegak hukum. Mas Taufikul Asad boleh berkomentar? Apakah Mas Taufikul Asad mungkin bisa menampilkan contoh menegakkan HAM yang ada di Indonesia? Dalam bahasa lainnya, pertanyaannya adalah apakah penegakan HAM di Indonesia itu sudah on the track, tidak melawan Declaration of Human Rights atau Magna Carta ataupun lain-lainnya. Intinya adalah sudah on the track sebagaimana yang menjadi harapan ideal. Mas Taufik, silahkan. Kalau masalah HAM di Indonesia, saya kurang mengikuti berita Pak. Wah. Tapi kelihatannya sih
Sudah. Sudah. Mas Taufik rumahnya mana sih? Di Surabaya. Surabaya. Surabaya itu kemarin, atau bukan kemarin, sering kan orang diciduk begitu. Diciduk oleh Pak penegak hukum. Ya, salah satu temanya tentang teroris. Tema lainnya adalah misalkan dia melanggar undang-undang IT dan selanjutnya. Nah, menurut Mas Taufikul, seandainya itu terjadi dengan Mas Taufikul, itu sudah on the track penegakan HAM yang benar atau bagaimana Mas Taufikul? Belum sih Pak. Belum bagaimana? Belum benar. Belum benar karena itu punya hak masing-masing. Setiap manusianya. Setiap manusia mempunyai hak masing-masing. Terima kasih Mas Taufikul As'ad. Saya ingin komentar dari Alif Lutfi Rahman. Bagaimana menurut pengalaman Mas Alif di sekitar daerahnya? Apakah atau mungkin bahkan secara nasional, bagaimana penegakan HAM yang ada di nasional atau di sekitar Mas Alif? Oh, mohon maaf, mic-nya error. Oke, nggak apa-apa. Ya, itu harus diluruskan. Kalau begitu, Mas Denny Angga, boleh membantu bagaimana terkait dengan penegakan HAM? Ya, kalau menurut saya masih belum, Pak. Belum bagaimana? Masih belum ditegakkan sepenuhnya. Tapi mungkin kalau yang baru-baru ini yang penangkapan terduga teroris yang Pak Sunardi itu kalau nggak salah, setahu saya memang ada udah dijelaskan alasan-alasan dasar-dasarnya ditangkapnya gitu sudah ada. Tapi kalau yang di jalan tol itu alasannya di terduga terorisnya itu saya belum menemukan Pak, diungkapkan sama Densus 88 ini. Oke. Terima kasih Mas Denny Angga Saputra terkait dengan penegakan HAM. Mungkin teman-teman juga bisa melihat ya, penegakan HAM itu juga bisa sangat meluas. Jadi bagaimana kasus 98 pada waktu reformasi, atau mungkin kasus Tanjung Priok sebelum atau sekitar tahun 84-82 waktu itu, atau mungkin juga terkait dengan tema misalkan bagaimana tema pada waktu 65. Ya, ini yang jadi korban HAM itu adalah keluarga komunis atau keluarga muslim. Nah, itu kan mungkin menjadi deretan pertanyaan yang perlu diselesaikan terkait dengan itu semuanya. Saya ingin nambah satu, Mas Akbar Muhammad. Menurut Mas Akbar Muhammad, nah, ini terkait dengan penegakan HAM, perbandingan Indonesia dengan negara-negara lainnya. Kalau menurut Mas Akbar Muhammad bagaimana? Apakah Indonesia lebih bagus dalam hal penegakan HAM atau lebih tidak bagus dibanding dengan negara-negara misalkan Malaysia, Singapura, Amerika, atau yang lain? Silakan Mas Akbar Muhammad. Untuk negara lain kayaknya kurang tahu sih Pak. Saya juga nggak ngikutin beritanya juga. Tapi kalau berita di Indonesia mungkin ada beberapa sih Pak. Oke. Ada beberapa gimana Mas Akbar Muhammad? Ada berita yang saya ikuti. Nah, yang berita yang kamu ikuti udah aja.
dari berita yang kamu ikuti, apakah penegakan HAM di Indonesia itu sudah bagus? Kalau berita ini, ada berita ini Pak, 2 bocah kembar yang ditabrak oleh moge tapi berakhir damai, itu keadilannya tidak dilaksanakan secara adil, secara baik. Itu mungkin dalam tema kasus penegakan hukumnya ya, bukan penegakan HAM-nya ya. Jadi penegakan memang agak ada dekat sih antara penegakan hukum dan penegakan HAM. Tetapi kalau ngomong terkait dengan MUGI, kemungkinan penegakan hukumnya. Mungkin kalau penegakan HAM terkait dengan MUGI itu mungkin yang menjadi kritik bagi kita bersama adalah ini orang-orang pakai MUGI ini kok dikawal oleh aparat ya. Padahal dalam suasana lalu lintas padat, tahu-tahu kemudian ada wing. Nggak tahunya orang-orang MUGI. Ini kan nggak beres, ini kan begitu. Hak asasi manusia orang lain kemudian diganggu oleh orang-orang yang punya MUGI. Kemudian mungkin ada pertanyaan, loh Pak, apakah salah? Yang MUGI itu punya uang dan kemudian membayar kepada aparat untuk mengawalnya. Ya tidak salah. Tetapi yang tidak benar itu adalah ketika dia melanggar terkait dengan hak asasi manusia orang lain ketika dia menggunakan jalan. Emangnya jalannya hanya yang punya MUGI? Jalan itu untuk semuanya. Apalagi dalam suasana yang padat lalu lintasnya. Itu menjadi masalah. Kalau misalkan nanti Mas Akbar Muhammad atau Mas Denny atau Mas Taufikul punya MUGI pada saatnya ya. Sekarang kan belum ya. Sekarang kan masih sifatnya mengkritik. Nanti pada 10-20 tahun lagi kan mungkin punya MUGI kan begitu. Nanti kalau punya MUGI betulan minta kawalan aparat, sadar ya, dulu waktu kita PKN pertemuan 6 kita mengkritik terkait dengan MUGI ya, saya harus hati-hati terkait dengan hal itu. Sudah nggak menggunakan aparat deh, saya menggunakan sendiri dan tidak mengganggu pengguna jalan lalu lintas lainnya. Begitu Mas Akbar dan semuanya. Itu teman-teman terkait dengan pendalaman kita atau diskusi kita terkait dengan penegakan hukum dan HAM yang ada di Indonesia. Kalau teman-teman, saya beri kesempatan lagi, apakah ada teman-teman yang mau bertanya? Kalau tidak, maka kita bergeser ke yang lain. Baik, kalau tidak ada, saya pikir cukup terkait dengan pendalaman penegakan hukum dan HAM, dan saya percaya karena teman-teman adalah dari jurusan hukum, maka akan lebih memahami terkait dengan hal ini. Pasti di situ sudah dipelajari lebih banyak. Sekarang ada terkait dengan tugas teman-teman. Tugas teman-teman gimana perjalanannya? Yang membuat video atau membuat makalah kemarin? Kelas C belum diberitahu Pak, katanya Bapak mau membahas pertemuan ini. Oke. Oh gitu ya, jadi belum diberitahu ya. Jadi intinya bahwa teman-teman setiap mahasiswa itu berkelompok. Ini jumlahnya berapa? 50 atau berapa? 51 Pak. 51? Iya Pak. Jadi kalau 51 maka teman-teman sudah membawa buku PKN? Coba ditampilkan. Oke. Saya minta dibantu Mas Denny membacakan tema-tema yang ada di judul, yang subjudul itu. Ada berapa subjudul Mas Denny? Yang bab itu ya? Bab 1 sampai bab 12 atau bab berapa? Bab 1 pengantar
pendidikan kewarganegaraan. Yang terakhir. Yang terakhir bab 11 pendidikan anti korupsi. Oke. Jadi 51 ini nanti kita bagi 10 kelompok. Teman-teman memulai bab 2 sampai ke bab 11. Itu akhirnya temanya sebagaimana subjudul sebagaimana yang disampaikan oleh Mas Denny. Mas Denny bisa dibaca bab 2 apa? Bab 2 identitas nasional, Pak. Bab 3? Bab 3 integrasi nasional, Bab 4 konstitusi, Bab 5 hak dan kewajiban warga negara, Bab 6 penegakan hukum dan hak asasi manusia, Bab 7 demokrasi, Bab 8 gender, Bab 9 wawasan Nusantara, Bab 10 ketahanan nasional, Bab 11 tadi pendidikan anti korupsi. Oke, itu adalah bab-bab yang menjadi tema dari teman-teman. Ada 10 bab yang bab pertama bukan menjadi tugas. Maksudnya bukan menjadi yang dijadikan tugas kelompok. Intinya bab 2 merupakan tugas kelompok 1 sampai kemudian bab 11 itu adalah tugas kelompok 5. Sehingga satu kelompok itu terdiri dari 5 orang, kecuali satu kelompok nanti terdiri dari 6 orang. Tugas teman-teman adalah, teman-teman memilih mana? Membuat video atau membuat paper? Paper. Gimana? Mungkin tugas dalam bentuk tulis saja, Pak. Tulis atau bentuk paper aja, Pak. Oh, bentuk tulis. Ya nggak apa-apa, kami mempersilahkan. Kalau bentuk tulis maka misalkan tadi temanya adalah misalkan penegakan hukum dan HAM, misalkan temanya. Maka teman-teman temanya seperti itu nanti membuat sebuah judul dan selanjutnya nanti teman-teman menulis proses apa itu kasus yang terjadi di daerah, misalkan ya Mas Denny, Mas Taufik, Riman, Siti Durotun sama Fanya itu adalah satu kelompok. Kebetulan Fanya rumahnya mana Fanya? Surabaya, Pak. Surabaya. Siti Durotun? Kuningan, Jawa Barat. Mana? Kuningan, Pak, Jawa Barat. Jawa Barat ya, oke. Ini kan agak berbeda ya, Fania Surabaya, Durotun Jawa Barat, kemudian Taufikul Surabaya tadi ya. Kemudian Reman Surabaya juga. Iya, Pak. Oke, Mas Denny mana? Tulungagung, Pak. Tulungagung. Ini kan tiga kabupaten ya. Maka ini kan padahal misalkan ini adalah satu kelompok. Ini misalkan adalah satu kelompok misalkan. Kemudian dari 5 orang ini perlu membahas cukup satu kabupaten saja. Atau lupa, ini kan kami dalam suasana pandemi. Kalau begitu ya mengambil tema di 3 kabupaten, maksudnya Surabaya, Tulungagung, dan di tempatnya Siti Durotun yang Jawa Barat tadi. Yang Bogor, Siti Durotun ya? Nggak apa-apa. Kamu Bogornya atau mana Jawa Baratnya? Kuningan, Pak. Mana? Kuningan. Kuningan. Kuningan jadi mengambil tema terkait dengan penegakan hukum dan HAM di 3 kabupaten di Jawa Barat, masanya Kuningan, Surabaya, dan Tulungagung. Nanti selanjutnya 3 tempat itu semacam menjadi perbandingan. Mana yang lebih berjalan, mana yang paling slow atau pelan terkait dengan perjalanan penegakan hukum dan HAM-nya. Begitu teman-teman, bisa dipahami ketika membuat paper.
Paper nanti, teman-teman, terdiri dari teman-teman membuat papernya begini aja, seperti membuat sebuah jurnal. Jadi di situ ada membuat judul. Judul tidak harus seperti tema persis atau subbab itu. Bisa misalkan penegakan hukum dan HAM itu ya tema umumnya ya, subtema kita yang ini tadi. Maka kemudian judulnya bisa begini, penegakan hukum di Kuningan lebih berjalan baik dibanding dengan Tulungagung dan Surabaya misalkan. Atau misalkan penegakan hukum dan HAM di 3 kabupaten ini, maksudnya Kuningan, Surabaya, dan Tulungagung, melanggar makna of Carta misalkan, dan selanjutnya. Jadi tidak harus persis judulnya seperti subbab yang tertera. Adapun pembagian tugasnya teman-teman, pengelompokannya, nomor 1, nomor 11, nomor 21, nomor 31, nomor 41, nomor 51 adalah kelompok pertama. Nomor 2, nomor 12, nomor 22, 32 adalah kelompok kedua. Sampai nomor 10, 10, nomor 20, 40, 50 itu adalah kelompok ya selanjutnya. Disesuaikan dengan nomor digit akhir dari absensi teman-teman. Bagaimana teman-teman? Biar dipahami? Pak, ingin tanya. Silahkan, Fania. Kalau misalnya itu tadi kan penjelasan mengenai paper ya Pak. Kalau misalnya video gitu berarti gimana? Sama membandingkan atau? Kalau video cukup ya membandingkan, tetapi sifatnya yaitu tadi mungkin bisa teman-teman bisa semacam membuat podcast atau semacam berkomentar biasa saja dalam durasi sekitar 10 menit. Monggo, silakan, itu pilihan teman-teman. Saya pikir saya tidak bisa mematok bagi teman-teman memilih pembuatan video atau pembuatan paper tadi. Oh, berarti satu kelas nggak harus sama ya Pak? Misal ada yang video. Oh enggak, kalau lebih baik diputuskan bersama. Maksudnya, misalkan kalau kelas C ini adalah video semuanya, paper semuanya. Supaya tidak ada perasaan kami terasa didiskriminasi oleh kebijakan kelas ini. Kalau video tadi gimana Pak? Penjelasan aja gitu selama 10 menit gitu ya Pak? Jadi kalau video itu sekitar 10 menit aja, berangkat dari, kita kan tadi ngomong ya kasus yang terjadi di Tulungagung, Kuningan, sama Surabaya. Melihat bagaimana penegakan hukum dan HAM yang ada di 3 tempat itu. Tentunya dalam waktu 10 menit itu teman-teman bisa menampilkan ya orang tanpa melihat data, cukup melihat video itu bisa dijelaskan terkait dengan perjalanan penegakan hukum dan HAM yang ada di 3 kabupaten itu atau 3 kabupaten kota itu. Selanjutnya teman-teman memberikan semacam komentar, analisa terkait dengan hal itu, tentunya mendasarkan pada misalkan catatan teori siapa yang misalkan berdasarkan makna carta, berdasarkan pada terkait dengan Declaration of Human Rights atau berdasarkan pada bla 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 begitu. Jadi intinya 10 menit itu selanjutnya orang melihat video itu sudah bisa memahami ketika teman-teman membandingkan di 3 kabupaten kota tersebut. Begitu, Fania. Oh. Iya.